Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama. Setelah seminggu lamanya kita masing-masing berdiam diri dalam keluarga, berdiam diri bersama Tuhan, memikirkan Tuhan, merenungkan kehendak Tuhan, dan berjuang untuk kehidupan hari demi hari. Terima kasih, kita semua kuat dan siap menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita serahkan ibadah kita pagi hari ini bersama dengan seluruh umat Tuhan yang esa di seluruh muka bumi ini. Kita sama-sama memulai ibadah kita dan kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami yang selalu setia dalam segala situasi dan keadaan apapun. Kami bersyukur perlindunganmu yang sempurna, penyertaanmu yang nyata dalam hidup kami hari demi hari, teristimewa dalam menempuh perjalanan hidup sepanjang minggu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati dan jiwa kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Sehingga seluruh ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai selesainya, kami mohon kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra Roh Kudus, dan kami semua mendapatkan berkat kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pengalaman kita dalam satu minggu yang telah berlalu ini? Kita bersyukur bahwa kita ada seperti ini hanya karena Tuhan. Untuk itu saya mohon kiranya serahkan hidup kita kepada Tuhan, hati kita, pendengaran kita kepada Tuhan, dan fokuskan perhatian kita kepada firman Tuhan. Segala pemikiran, informasi tentang corona singkirkan dulu, dan biar Tuhan menjadi fokus perhatian kita dalam ibadah minggu pagi hari ini. Saya harap saudara semua setuju dengan saya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan di tempat masing-masing. Saya sudah memberikan informasi beberapa hari lalu bahwa firman Tuhan yang menjadi renungan kita atau dasar renungan kita dalam minggu ini itu diambil dari Injil menurut Matius pasal 26 ayat 1 sampai 29. Dan saya harap semua sudah baca di rumah minimal satu kali. Karena pagi hari ini dalam renungan ini saya tidak akan membaca semua, hanya beberapa ayat-ayat yang merupakan penegasan yang saya akan baca kembali. Tidak semua akan saya baca. Untuk itu mari kita buka Alkitab masing-masing. Kita membacanya. Saya membaca untuk kita semua dari Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai 29. Saya akan baca beberapa ayat saja, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia." Ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Kita melompat lagi ke ayat yang ke-20.
Yesus setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ayat 26 dan seterusnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, ia ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Berbahagia saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan, memperhatikan, memegang dan melaksanakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan merenungkan dan mengajak saudara untuk perhatikan satu tema dari nats yang kita sudah baca tadi, yaitu puncak pengajaran Tuhan Yesus tentang misinya bagi dunia. Puncak pengajaran Yesus tentang misinya bagi dunia. Matius pasal 24 sampai pasal 25 itu menjelaskan bagaimana Yesus berkhotbah dan mengajar tentang akhir zaman. Situasi dan kondisi pada akhir zaman itu dijelaskan dalam berupa nubuat. Ada yang sudah digenapi, sedang digenapi, dan belum digenapi. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan menjelaskan hal itu karena itu tema lain. Yang saya akan fokuskan perhatian kita kepada firman Tuhan, dan saudara-saudara perhatikan di dalam tema kita, yaitu beberapa hal tentang puncak pengajaran Yesus tentang misinya ke dalam dunia. Itu disampaikan pada beberapa momen penting di akhir-akhir kehidupan Kristus, di akhir-akhir kebersamaan Yesus dengan muridnya. Momen-momen penting itu akan kita lihat beberapa menit ke depan. Yang pertama, momen yang pertama, dari ayat 2 sampai 5, di mana Yesus menjelaskan bahwa pada perayaan Paskah Yesus akan diserahkan kepada musuh-musuhnya, kepada imam-imam, kepala imam besar, bahkan diserahkan kepada prajurit Romawi untuk dieksekusi mati. Para imam kepala sudah merencanakan, berikhtiar bagaimana cara Yesus bisa dipastikan dia akan mati. Dalam Lukas pasal 22 ayat 4 sampai 6, di mana iblis berhasil memasuki ruang hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus, di mana dia berkoalisi, bermufakat dengan musuh-musuh Yesus. Itu ditegaskan Yesus kepada murid-muridnya pada momen pertama, bahwa pada perayaan Paskah Yesus akan diserahkan dalam beberapa waktu ke depan lagi. Nah, berikut yang kedua. Pada momen yang kedua dari ayat 6 sampai 13, itu pada perjamuan kasih di rumah Simon si kusta yang pernah disembuhkan dari kusta. Ada ucapan syukur dan Yesus diundang dengan murid-muridnya untuk makan bersama-sama. Pada saat sedang makan, seorang perempuan datang menyirami dan mengurapi kepala Yesus dengan minyak yang sangat mahal, dihargai 300 dinar. Dan dalam Injil dikatakan
yang melakukan itu Maria. Dan Injil yang lain tidak menyebutkan nama. Tapi nilai daripada pengorbanan itu sama. Kalau diuangkan itu 300 dinar. Dan dalam momen ini, tatkala Maria menyiramkan minyak mahal itu ke atas kepala Yesus, murid-murid sudah mulai berontak, protes. Kenapa barang yang mahal ini ditumpahkan, diboroskan? Mereka mulai bertengkar dengan alasan bahwa kalau ini dijual, kita bisa dapat uang 300 dinar untuk kita pakai donasi dan diakoni dan sebagainya. Itu alasan-alasan yang mereka pikirkan. Yesus berkata, biarkan perempuan itu, jangan dipersoalkan, karena dia sudah melakukan yang terbaik bagi saya. Karena apa yang dilakukan bagi saya adalah suatu persiapan penguburanku. Jadi dalam poin ini, momen ini Yesus katakan bahwa Yesus akan dikubur. Dan ini sudah dilakukan sesuatu persiapan oleh wanita ini, yaitu minyak wangi yang mahal itu. Dan biasanya bagi mayat-mayat orang Yahudi, tatkala akan dikuburkan harus dirempah-rempahin, termasuk disirami dengan minyak wangi. Itu poin dari situ. Poin yang ketiga, momen yang ketiga, di mana Yesus menegaskan klimaks dari pengajarannya kepada murid-muridnya, bahwa dalam perayaan atau makan Paskah bersama, dalam ayat 17-25, di mana Yesus dan murid-muridnya mempersiapkan di satu tempat mereka makan Paskah atau Paskah. Itu makanan bagi orang Yahudi menjelang dan persiapan Paskah. Menjelang Paskah, orang Yahudi harus menyembelih domba Paskah. Itu dalam Lukas 22 ayat 17 itu dijelaskan di situ. Dan semua keluarga orang Yahudi makan roti tidak beragi dan makan sayuran yang pahit selama kurang lebih 1 minggu. Apa artinya? Itu suatu lambang penderitaan, suatu peringatan bahwa begitu pahitnya kehidupan mereka tatkala ada di Mesir. Dan pada waktu Paskah itu, malam Paskah itu, Tuhan membebaskan mereka dengan pengorbanan domba Paskah. Itu yang diperingati, saudara. Dan pada momen itu Yesus ingin menyatakan bahwa dalam momen ini Yesus menjelaskan bahwa salah satu di antara murid-murid yang mengikut kita sekarang ini, itu Yudas Iskariot, akan menyerahkan dia. Dia sudah jelaskan bahwa yang akan menyerahkan dan akan memprakarsai penangkapan Yesus salah satunya adalah melibatkan orang dalam, yaitu Yudas Iskariot. Kita sudah baca tadi, saudara. Murid-murid harus tahu bahwa peristiwa ini akan terjadi dalam menunggu waktu. Semua itu akan terjadi. Dan momen yang berikut, saudara, dalam ayat 26-29, ini puncak dari segala pengajaran. Pada malam itu Yesus mengadakan suatu momen khusus, suatu pertemuan di mana penetapan perjamuan malam yang biasa kita katakan sekarang perjamuan kudus, perjamuan yang sakral. Karena di mana Yesus akan mati dikorbankan untuk dunia. Dan pada kesempatan itu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Dia katakan, diambilnya roti itu, dipecah-pecahkannya. Dia katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan demi kamu, demi korban. Perbuatlah ini, makanlah ini selagi kamu ada. Saudara-saudara, begitu juga ditegaskan bahwa anggur atau darah Yesus, dia dilambangkan dengan anggur, akan ditumpahkan. Darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa, untuk menghapus dosa seisi dunia ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa, telah dibuatnya dosa menjadi korban penebusan bagi manusia. Oleh darahnya kita ditebus, oleh darahnya kita dibebaskan.
Inilah puncak pengajaran yang teramat sakral bagi murid-murid, supaya murid-murid tahu bahwa misi Yesus datang ke dalam dunia adalah puncaknya penderitaan dan mati di atas kayu salib yang tinggal menunggu waktu. Murid-murid harus tahu dan murid-murid harus mengerti. Dia harus tahu betul bahwa Yesus yang ada di tengah-tengah mereka, dalam hitungan waktu dia akan mati dan dia akan digantung di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah puncak atau klimaks dari pengajaran Yesus, di mana dia menegaskan misi yang sesungguhnya datang ke dalam dunia ini. Dia telah meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya, dan datang menjadi hamba, taat sampai mati. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya dan untuk dunia di sekitar kita. Yesus menegaskan kepada murid-murid ini. Dalam perjamuan kudus itu tinggal 11 murid yang ada. Tidak ada lagi Yudas, sudah menghilang di kegelapan malam, bekerja sama dengan iblis. 11 murid ini diperkuat agar mereka menjadi murid, menjadi saksi yang kuat, memahami dengan benar arti dan makna daripada misi Allah, missio Dei, untuk penyelamatan dan pembebasan umat manusia daripada hukuman kekal yang telah tersedia bagi mereka. Begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen harus tahu, harus memahami siapa Tuhan kita, siapa Yesus itu, sehingga kita bisa menjadi saksi yang kuat, saksi yang benar, dan saksi yang kompeten untuk menjelaskan misi Kristus bagi kita dan bagi dunia yang kita hidup saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di dalam momen Paskah. 2-3 minggu ke depan adalah minggu di mana perayaan Paskah akan kita ikuti bersama. Tapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan ini meneguhkan kita dan meyakinkan kita bahwa apa yang telah dikerjakan Yesus itu akan berpuncak di atas bukit Golgota. Dan itulah tugas utama dia datang untuk saudara dan saya. Saudara dan saya adalah saksi yang kompeten, yang ditunggu-tunggu oleh dunia, di mana dunia membutuhkan kepastian, keyakinan tentang pembebasan dan penyelamatan. Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di dunia, tapi dia menyerahkan dirinya untuk tebusan bagi dunia dan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merenungkan betapa besarnya pengorbanan Yesus bagi dunia. Sebagai domba, sebagai anak domba Allah yang telah dikorbankan, dia rela untuk berkorban. Dan kiranya minggu yang ada di depan kita, biarlah hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran ini, sehingga apapun yang terlintas di pikiran kita, yang memenuhi pikiran kita dari hari ke hari, khususnya dalam musibah penyakit corona ini yang belum berhenti, firman Tuhan, kebenaran Tuhan harus mendapat tempat yang terhormat dan sentral dalam pikiran hati kita. Karena dengan pengorbanan Kristus, kehidupan kekal terjamin, kesembuhan juga terjamin sesuai dengan iman kita. Dan kuasanya, mujizatnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan yang akan datang bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sampai kepada kami. Roh Kudus menegaskan, mengklaim kebenaran-Mu dalam hati kami, sehingga kami menjadi jemaat Tuhan yang kuat, gereja Tuhan yang kuat, bertahan di dalam Kristus dan menjadi Kristus yang kuat di dunia ini.
menjadi saksi yang baik, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden dan seluruh kabinetnya dalam segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab masing-masing yang berjuang untuk negara dan bangsa ini. Berkati mereka, kuatkan mereka. Juga pemerintah kami di DKI dan sekitarnya, Tuhan memberkati gubernur dan seluruh stafnya dalam melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik, yang merencanakan yang terbaik bagi warganya. Kami doakan mereka semua, seluruh petugas para medis, para dokter yang berlelah, relawan-relawan yang telah berkorban, menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan daya upaya, kekayaan mereka. Tuhan berkati mereka. Bagi seluruh dunia ada banyak umat Tuhan yang menderita, yang susah. Tuhan sertai, dan Tuhan yakinkan kami Tuhan bahwa dalam situasi seperti ini Tuhan selalu ada, dan Tuhan menanti kehadiran dan kedatangan kami kepada Tuhan untuk berdoa dan berserah mengandalkan Dia. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat-Mu kami doakan. Yang sakit, Saudara Jerry, Tuhan pulihkan. Berdoa juga untuk Rika, juga Seren, Tuhan pulihkan. Juga Grace, Tuhan juga pulihkan. Juga Yosua, juga Ibu Maryam, juga Ivan, dan mungkin masih ada lagi yang lemah. Kami serahkan, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan dengan kuasa dan kebesaran. Berkati seluruh pekerjaan jemaat Tuhan, walaupun praktis terhenti sampai hari ini dan beberapa minggu ke depan, tapi kami percaya kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Apa yang bisa kami kerjakan, Tuhan berkati. Kehidupan kami di keluarga, mempererat kesatuan kami sebagai keluarga, mempererat kesatuan kami dengan Tuhan di dalam kesendirian bersama Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Terimalah persembahan kami, ucapan syukur kami, waktu kami, puji-pujian kami, dan apa yang kami berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami serahkan, kiranya Tuhan menyertai dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang melantik selesainya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang. Tetap setia, tetap semangat, tetap antusias mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia El Shaddai. Haleluya. Selamat siang.